Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini masih menyisakan begitu banyak pertanyaan dan juga kejanggalan. Mengapa Arya ini bisa ditemukan dalam kondisi kepala terlilit lakban dan juga tubuh terbungkus dengan selimut? Kasus kematian ini masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Pihak kepolisian masih belum menemukan jawaban dari penyebab kematian dari Arya. Dan saat ini tim Fakta akan bergerak menuju ke mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Pak Susno Duaji. Iya, selamat sore. Selamat sore Pak Susno. Ya. Pak Susno, sebagai seorang penyidik senior sudah menangani berbagai macam kasus kriminal besar. Melihat kematian diplomat muda Arya Daru, apakah ada kejanggalan mungkin yang Pak Susno melihat dari kasus ini? Seperti apa, Pak? Ya, kalau kita datang ke TKP, kejanggalan ada ya. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa. Apa? Kok dipasang lakban gitu, seperti barang yang mau dikirim gitu. Biasanya di lakban itu kan kardus, di lakban, setelah di lakban tulisi kepada Mbak Santi di TV One. Nah, itu kan barang mau dikirim, tapi ini kan kepala orang, berarti kan janggal. Janggal berikutnya, selimutnya tidak berantakan. Nah, tapi kita tidak bisa menyimpulkan dengan kejanggalan itu, oh ini penyebab kematiannya adalah ini. Nah, nggak bisa. Kenapa? Seorang penyidik yang profesional begitu menemukan seseorang yang meninggal, ada kejanggalan. Mengapa ada kejanggalan? Satu, dia masih muda, kan diplomat muda. Semestinya kalau bukan Allah yang mencabut nyawanya, belum mati kan umur-umur segitu. Yang kedua, dia lagi berkarir pada posisi yang bagus. Ketiga, tidak ada orang lain yang melihat dia keluar masuk rumah sakit. Berarti dia sehat kan secara fisik. Nah, kecuali kalau dia baru selesai opname 3 bulan di rumah sakit, baru pulang 1 malam meninggal, oh karena sakit. Nah, berarti tidak wajar. Ketidakwajarannya ini kita bagi 3. 1, dibunuh orang. 2, bunuh diri. 3, kecelakaan. Dan saya yakin kasus ini bukanlah kasus yang susah gitu. Mengapa? Jenazahnya ada. Dan kita kenal jenazahnya. Siapa tadi? Arya Daru Pangayunan. Seorang diplomat, alamatnya jelas, pekerjaan jelas, KTP-nya cocok dengan dia. Beda dengan jenazah yang ditemukan di dalam karung. Kakinya protol, ininya protol, kepalanya di mana, apanya di mana. Kan harus diidentifikasi jenazahnya dulu. Kalau ini tidak, udah jelas. Yang kedua, CCTV ada. Yang ketiga, HP ada. Yang keempat, lakban ada. Yang kelima, sidik jari ada. Yang keenam, yang telak sekali nantinya, visum luar dan visum dalam. Ini yang akan menjawab apa sebab kematian. Itu kunci pengungkapannya di situ. Iya. Kalau visum luar dan visum dalam sudah keluar bahwa tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di luar, tidak ada lebam mayat, tidak ada luka benda tumpul, tidak ada luka benda tajam, tinggal ditunggu hasil visum dalam. Apakah di dalam tubuhnya ditemukan racun? Apakah di dalam tubuhnya itu ditahu bahwa ini kekurangan oksigen? Apakah di dalam tubuhnya itu ditemukan ini berbagai macam obat yang diduga overdosis? Nah, tinggal dicocokkan nanti dengan hasil pembukaan HP. HP-nya ini jenis apa? Dimintakan kepada operator. Apa hasil pembicaraan terakhir? Kan ada rekaman. Apa hasil WA kepada siapa? Apa hasil SMS? Apa email? Apa telegram dan sebagainya? Kemudian HP ini digunakan untuk apa? Misalnya pernah digunakan untuk belanja online. Apakah belanja online-nya itu tentang obat, tentang racun, ataukah tentang yang kuning ini? Lakban. Terjawab semua itu nanti. Kemudian dicocokkan dengan CCTV. Dan jangan lupa juga, sebelum masuk kamar dia kan jinjing sampah. Harus disita itu sampah. Kenapa harus disita? Dibuka. Di dalam sampah itu ada apa? Jangan-jangan di dalam sampah itu ada surat gitu. Jangan-jangan di dalam sampah itu ada bekas obat gitu. Kemudian apakah ada benda lain selain itu?
ini akan dihubungkan dengan hasil dari otopsi dalam. Otopsi dalam itu menghasilkan visum. Visum itulah yang akan menjawab sebab kematiannya apa. Oke, dan itu yang masih menjadi teka-teki sekarang ya, Pak. Tapi kalau melihat dari kondisi korban ketika ditemukan meninggal dunia, ada nggak sih sebetulnya yang bisa dilihat dari situ, mungkin pesan dalam kematian tersebut? Apakah itu adalah kematian yang simbolis? Kalaupun bunuh diri, tentu pasti ada pesan yang ditinggalkan dengan cara yang seperti itu. Itulah yang akan dijawab oleh alat-alat bukti forensik, yang akan dijawab oleh CCTV, yang akan dijawab oleh sidik jari, yang akan dijawab oleh HP yang dibuka, yang akan dijawab oleh visum. Supaya tidak berspekulasi, supaya tidak subjektif, harus alat bukti yang jawab. Oke, Pak, ini kan ada kemungkinan-kemungkinannya, bisa jadi bunuh diri, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi juga pun pembunuhan. Tapi kalau kita tahu juga ini kasus kematian yang terjadi di ruang tertutup, kemudian sidik jari yang ditemukan sejauh ini masih baru sidik jari Arya sendiri. Ada nggak sih Pak sebetulnya kemungkinan keterlibatan pihak lain, atau mungkin kemungkinan bahwa ini kasus pembunuhan? Segala kemungkinan sebelum alat buktinya terkumpul itu ada, bisa. Maka di antara sekian kemungkinan ini, saya yakin polisi udah 80% tahu ini. Karena apa? Sebagai seorang mantan penyidik, saya katakan ini kasus yang mudah. Mengapa kasus yang mudah? Serba lengkap. Pak Susno, melihat latar belakang korban atau latar belakang Arya ya dalam kasus ini, seorang diplomat muda yang kemudian menangani kasus-kasus TPPO seperti itu ya, yang sebagaimana kita tahu disampaikan juga oleh Kemlu begitu. Sebenarnya kalau dilihat dari profil Arya sendiri, kalaupun memang ada keterlibatan orang lain mungkin, atau dia mungkin merasa terancam sehingga bunuh diri dan lain sebagainya, sebenarnya posisi dia itu cukup kuat nggak sih untuk menjadi ancaman bagi pihak lain sebetulnya? Itu sudah masuk ke asumsi motif ya. Oh, motif pembunuhannya ini asumsinya adalah karena dia seorang diplomat di Kemlu dihubungkan dengan TPPO. Persoalannya dia di Kemlu pada posisi apa jabatannya? Jangan-jangan jabatannya bagian keuangan. Ya, Perlindungan WNI. Perlindungan ini macam-macam. Direktorat Jenderal Perlindungan WNI. Nah, bagian apa dia? Bagian WNI yang kehilangan paspor atau bagian WNI yang gini? Kemudian setelah itu tugas Direktorat Perlindungan itu apa? Kan yang paling banyak terkait dengan perlindungan seperti itu dengan upaya paksa siapa? Kepolisian, imigrasi. Diplo tidak melakukan penangkapan sama orang pengejaran, enggak. Dia pendataan administratif dan mengadakan diplomasi kepada negara tertentu. Oh, bahwa banyak orang kami di sini. Artinya terlalu jauh kalau kita hubungan ke sana menurut Pak Susno? Tidak terlalu jauh, boleh-boleh saja. Makanya saya katakan tadi, tidak ada informasi itu yang tidak berguna. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.